wabarakatuh, Ananda. Apa kabarnya pagi hari ini? Baiklah, sebelum memulai pembelajaran kita pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Kepada ketua kelas, silahkan dipimpin doanya. Nah, Ananda, tolong diperhatikan tempat duduknya. Mohon tempat duduknya agar dirapikan dan sampah-sampah yang ada di bawah meja masing-masing tolong dipilih dan dibuang ke tempat sampah. Dan satu lagi, semua buku yang tidak berhubungan dengan pembelajaran kita hari ini tolong disimpan dan keluarkan buku yang berkaitan dengan pembelajaran kita hari ini saja. Nah, sekarang Ibu mau bertanya, apakah ada di antara Ananda yang masih ingat dengan pembelajaran kita minggu lalu? Apa pembelajaran kita minggu lalu materinya? Benar sekali, isomer. Apakah masih ada di antara Ananda yang ingat apa itu isomer? Silahkan. Nah, benar sekali. Isomer merupakan senyawa-senyawa kimia yang memiliki rumus molekulnya sama, namun strukturnya berbeda. Sekarang Ibu punya satu pertanyaan untuk Ananda. Tolong dijawab. Perhatikan papan tulis. Nah, di sini ada senyawa CH3O CH3 dan CH3CH2OH. Menurut Ananda, apakah dua senyawa ini merupakan isomer atau tidak? Silakan diacungkan tangannya yang mau menjawab. Silakan Ananda jawab. Iya, benar. Senyawa ini merupakan isomer. Dua CH3O CH3 dan CH3CH2OH merupakan isomer. Isomer apa? Dia Ananda? Iya, benar. CH3 CH2 CH3CO CH3 dan CH3CH2OH merupakan isomer. Struktur di mana jika kita buatkan rumus senyawanya, rumus senyawa dari kedua senyawa ini sama, namun strukturnya berbeda. Di mana yang di atas? Baiklah. Berarti Ananda semua masih ingat ya pembelajaran kita minggu lalu, dan syukurlah ternyata Ananda mengulang pembelajaran kita minggu lalu dan masih mengingatnya. Sekarang Ibu mau mengabsen dulu. Siapa di antara Ananda yang tidak hadir hari ini? Hadir semua, baiklah, bagus. Kerajinannya dipertahankan ya Ananda, karena dengan selalu mengikuti pembelajaran di kelas itu penting untuk Ananda. Nah, pembelajaran kita hari ini yaitu reaksi hidrokarbon itu sangat bermanfaat bagi Ananda, karena Ananda semua dapat mengetahui bahwa di dalam kehidupan kita sehari-hari banyak sekali hal yang berkaitan dengan reaksi hidrokarbon, bagaimana kita banyak menemukan fenomena atau reaksi-reaksi hidrokarbon dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, contoh paling dekat dengan Ananda adalah Ananda di rumah memasak menggunakan gas LPG. Nah, di mana gas LPG tersebut merupakan isinya merupakan senyawa hidrokarbon. Nah, senyawa hidrokarbon apa itu? Bagaimana reaksinya sehingga dia dapat menghasilkan api yang kita gunakan untuk memasak? Nah, itu akan kita pelajari dalam pelajaran kita hari ini. Jadi, sangat bermanfaat ya Ananda pembelajaran kita hari ini untuk mengetahui bagaimana reaksi hidrokarbon di sekitar kita. Pembelajaran kita hari ini sebagaimana yang telah Ibu singgung sebelumnya, yaitu
Ya, dapat Anda baca di papan tulis bahwa pembelajaran kita hari ini yaitu reaksi hidrokarbon. Nah, silakan perhatikan slide yang Ibu tampilkan. Salah satu dari Ananda, ada yang mau membacakan tujuan pembelajaran kita hari ini? Ya, silakan. Nah, baik. Terima kasih kepada Ananda yang sudah membacakan tujuan pembelajaran kita hari ini. Di sini Ibu punya LKPD, di mana nanti ini berisi tugas-tugas dari pembelajaran Ananda. Nah, terlebih dahulu silahkan Ananda membentuk kelompok sebanyak 4 kelompok. Ya, sebanyak 4 kelompok. Berdasarkan tempat duduknya saja ya. Yang di depan menghadap ke belakang. Tapi diatur tempat duduknya sebisa mungkin agar tidak membelakang ke papan tulis. Sudah selesai membentuk kelompoknya Ananda. Baiklah, Ibu akan membagikan LKPD yang akan kita bahas hari ini. Nah, baik, masing-masing kelompok telah memegang LKPD-nya, bukan? Nah, sekarang letakkan dulu LKPD-nya, perhatikan slide Ibu. Nah, semua gambar-gambar yang Ibu tampilkan tadi berkaitan dengan pembelajaran kita hari ini, yaitu reaksi hidrokarbon. Nah, seperti gambar yang pertama, yaitu ada tabung gas. Tabung gas itu berisi gas yang dapat menghasilkan api yang kita gunakan untuk memasak. Bagaimana hubungannya dengan reaksi hidrokarbon adalah sebelumnya Ananda ada yang tahu tidak apa arti singkatan dari apa itu LPG? LPG itu kan tulisannya LPG. Nah, sekarang apa kepanjangan dari LPG tersebut? Ada yang tahu? Silakan acungkan tangannya. Baik, Ananda silakan. Iya, benar sekali. LPG atau LPG tersebut merupakan singkatan dari liquid petroleum gas, yang artinya adalah gas minyak bumi yang dicairkan, di mana di dalam gas tersebut terdapat senyawa hidrokarbon. Nah, khusus Ibu akan beri petunjuk bahwa hidrokarbon yang terdapat di dalam gas LPG merupakan alkana. Di sini, alkana tersebut akan mengalami suatu reaksi sehingga dia dapat menghasilkan api yang kita gunakan untuk memasak. Reaksi apa yang dialaminya? Nah, nanti itu akan menjadi tugas Ananda. Pada gambar selanjutnya, gambar berikutnya juga begitu, di mana pada semua peristiwa pada gambar yang Ibu sampaikan tadi itu terdapat melibatkan senyawa hidrokarbon dan melibatkan reaksi hidrokarbon sehingga fenomena tersebut dapat terjadi. Nah, perhatikan gambar yang selanjutnya, itu gambar tadi pada gambar yang nomor 4 itu ada gambar plastik PVC, di mana plastik PVC ini dia tidak mengalami reaksi, bukan plastiknya yang mengalami reaksi sehingga menghasilkan suatu fenomena. Seperti di gambar kita tadi melihat bahwa di gambar Ibu menampilkan plastik PVC. Nah, plastik PVC ini dia itu merupakan benda yang dalam pembuatannya itu melibatkan reaksi hidrokarbon. Nah, dalam membuat plastik PVC itu dilibatkan suatu senyawa, yaitu senyawa alkena, salah satu senyawa alkena yang direaksikan dengan sebuah reaktan, yaitu Cl2, sehingga dia menghasilkan sebuah produk yang dimana produk dari reaksi antara senyawa alkena dengan senyawa alkenanya adalah senyawa alkena dengan atom C2. Nah, Anda dapat menebak apa itu senyawa alkena dengan 2 atom C, apa namanya?
Ya, benar sekali. Terima kasih Ananda yang telah menjawab. Nah, senyawa alkena dengan 2 atom C tadi akan bereaksi dengan Cl2 menghasilkan suatu senyawa yang bernama kloroetanadiol. Nah, di mana senyawa kloroetanadiol ini nantinya akan digunakan untuk membuat plastik PVC tadi. Nah, Ananda, seperti yang telah Ibu jelaskan sebelumnya, bahwa di dalam kehidupan sehari-hari banyak sekali kita temui hal-hal yang berkaitan dengan reaksi hidrokarbon. Nah, reaksi hidrokarbon ini dapat menghasilkan suatu produk yang dapat langsung kita gunakan, atau reaksi hidrokarbon ini juga bisa menjadi perantara di mana dia nanti akan menghasilkan produk. Nah, di mana dan produknya itu akan menjadi bahan untuk menghasilkan sebuah produk yang dapat kita gunakan. Nah, ada pun reaksi-reaksi hidrokarbon yang akan kita bahas pada pembelajaran kita hari ini adalah, yaitu pada alkana. Yang akan kita bahas itu ada alkana itu mengalami reaksi substitusi dan reaksi pembakaran. Nah, substitusi itu artinya penggantian, di mana akan ada penggantian salah satu atom atau gugus fungsi dengan atom atau gugus fungsi lain. Artinya di penggantian atom atau gugus fungsi yang ada di alkana dengan atom lain. Nah, selanjutnya yang dialami oleh alkana itu ada reaksi pembakaran. Reaksi pembakaran itu artinya ketika suatu senyawa alkana bereaksi dengan gas O2, itu disebut reaksi pembakaran. Dan reaksi pembakaran ini terbagi kepada 2, di mana ada yang disebut pembakaran sempurna dan pembakaran tidak sempurna. Pembakaran sempurna itu jika suatu senyawa bereaksi dengan O2 dan dia menghasilkan CO2 dan H2O. Nah, sampai di sini paham Ananda? Nah, selanjutnya itu reaksi pembakaran itu juga ada yang tidak sempurna. Nah, reaksi pembakaran tidak sempurna ini artinya jika suatu senyawa bereaksi dengan O2 dan yang dihasilkannya itu adalah CO atau C dan H2O. Selanjutnya itu adalah reaksi yang dialami oleh alkena dan alkuna, di mana reaksi yang dialami oleh alkena dan alkuna ini sama, yaitu reaksi adisi dan reaksi pembakaran. Apa artinya reaksi adisi? Reaksi adisi itu artinya adalah ketika suatu senyawa ditambahkan dengan senyawa lain, dan kalau pada alkena dan alkuna itu ketika kita adisi suatu senyawa, maka salah satu ikatan rangkap dari alkena dan alkuna ini akan putus, sehingga jika alkena mengalami reaksi adisi, dia akan berubah menjadi alkana. Dan alkuna jika dia mengalami reaksi adisi, dia akan menjadi alkena. Dan jika zat yang reaktan yang diadisikan ke alkuna ini diadisi secara berlebih, maka alkuna dapat juga menghasilkan produk berupa alkana. Nah, Nanda, sekarang tolong diperhatikan LKPD yang sudah Ibu bagikan tadi pada masing-masing kelompok. Tolong dibaca dengan seksama wacana-wacana yang ada di dalam LKPD tersebut. Nanda nantinya akan mengerjakan tugas-tugas yang ada di dalam LKPD secara berkelompok. Nah, sekarang Nanda silahkan dibaca wacana-wacana yang ada di LKPD-nya. Ibu beri waktu 10 menit untuk Ananda membaca dan memahami wacana yang ada di LKPD Ananda.
Baik Ananda, sudah selesai membaca wacana-wacana yang ada di LKPD-nya. Nah, sekarang coba Ananda perhatikan di sana ada perintah bahwa Ananda harus menemukan masalah-masalah yang berkaitan dengan pembelajaran kita, yaitu reaksi hidrokarbon, dan Ananda tuliskan di kolom hipotesis yang ada di LKPD Ananda. Cukup dibuat satu per kelompok saja. Dan untuk membantu Ananda dalam memahami materi hidrokarbon dan untuk membantu Ananda menemukan masalah yang berkaitan dengan hidrokarbon di dalam wacana tersebut. Nah, untuk membantu Ananda dalam menemukan masalah yang berkaitan dengan reaksi hidrokarbon, tentunya Ananda harus paham dulu materi kita hari ini, yaitu tentang reaksi hidrokarbon. Nah, untuk membantu Ananda dalam memahami reaksi hidrokarbon, silahkan buka bukunya, buku Unggul Sudarmo, ya. Nah, silahkan buka tentang materi hidrokarbon dan baca tentang reaksi hidrokarbon. Baca dan pahami ya Ananda. Dan untuk membantu pemahaman Ananda lagi, di dalam LKPD itu ada bagian data processing, ada soal-soal yang harus Ananda jawab. Ya, silakan dijawab berdasarkan yang telah Ananda baca di dalam buku Ananda. Nah, dan juga tugas Ananda adalah setelah Ananda menjawab pertanyaan yang ada di data processing, silahkan Ananda jawab pertanyaan yang Ananda telah buat di hipotesis tadi secara berkelompok. Silahkan dikerjakan, Ibu beri waktu 20 menit untuk mengerjakan. Selamat mengerjakan Ananda semuanya. Nah, baik Ananda, sudah selesaikan mengerjakan LKPD-nya. Nah, sekarang Ibu mau perwakilan 2 kelompok saja cukup untuk mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya. Silakan kepada kelompok yang ingin mempresentasikan hasil diskusinya, acungkan tangan. Wah, sepertinya mau semua ya untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Baiklah, Ibu akan pilih kelompok 2 dan kelompok 3. Silakan presentasikan hasil diskusinya. Baiklah, terima kasih kepada 2 kelompok yang telah mempresentasikan hasil diskusinya. Kita beri upload. Kepada kelompok 1 dan kelompok 4, apakah ada perbedaan pendapat dengan kelompok 2 dan kelompok 3? Nah, baiklah, sekarang untuk agar Ibu mengetahui apakah Ananda semua memang benar-benar sudah paham dengan materi kita hari ini, Ibu akan memberikan beberapa pertanyaan kepada Ananda. Yang bisa menjawab tolong acungkan tangannya. Tidak boleh menjawab sebelum Ibu tunjuk. Mengerti? Nah, baiklah. Pertanyaan pertama. Reaksi apa sajakah yang dapat dialami oleh alkana? Acungkan tangannya Ananda. Iya, silahkan. Benar. Reaksi yang dapat dialami oleh alkana adalah reaksi substitusi dan reaksi. Benar Ananda semuanya. Pertanyaan selanjutnya. Jika suatu etena kita reaksikan dengan Cl2, apakah hasil dari reaksi tersebut?
Silakan Ananda. Ya, benar sekali. Silakan beri aplaus untuk temannya. Jika etena itu kita reaksikan dengan H2, maka dia akan menghasilkan alkana, yaitu etana. Benar. Nah, sekarang mari kita simpulkan pelajaran kita hari ini. Yang pertama itu alkana dapat mengalami reaksi. Iya, benar, reaksi substitusi dan reaksi pembakaran. Apa itu reaksi? Dimana reaksi substitusi adalah apa itu reaksi substitusi yang tadi Ananda? Iya, benar sekali. Pintar-pintar ya Ananda semuanya. Nah, reaksi substitusi itu terjadinya penggantian atom atau gugus fungsi dengan atom atau gugus fungsi lain. Nah, selanjutnya reaksi pembakaran. Apa itu reaksi pembakaran? Reaksi pembakaran adalah ketika suatu senyawa alkana bereaksi dengan apa? Ya, benar sekali, dengan O2. Tadi reaksi pembakaran ada berapa Ananda? Benar sekali ya, reaksi pembakaran ada 2. Yang pertama pembakaran sempurna dan pembakaran tidak sempurna. Nah, selanjutnya alkena. Reaksi apa saja yang dialami alkena berdasarkan pembelajaran kita hari ini, Ananda? Iya, benar sekali, reaksi adisi dan reaksi pembakaran. Pada alkuna, reaksi apa saja yang dialami oleh alkuna berdasarkan pembelajaran kita hari ini? Ya, benar sekali. Reaksi yang dialami oleh alkuna pada pembelajaran kita hari ini yaitu reaksi adisi dan pembakaran. Nah, apa yang terjadi jika suatu alkena dan suatu alkuna itu kita mengalami reaksi adisi? Apa yang terjadi tadi Ananda? Benar sekali, pemutusan ikatan rangkap dari alkena atau alkuna tersebut. Nah, baiklah Ananda, sekian pembelajaran kita hari ini. Sebelum menutup pembelajaran kita hari ini, Ibu mempunyai tugas untuk Ananda. Nah, silahkan Ananda buka buku Unggul Sudarmo. Iya, di situ ada kegiatan pada bagian reaksi hidrokarbon. Silahkan Anda kerjakan di rumah. Dan berhubung materi kita tentang senyawa hidrokarbon telah habis dengan materi terakhir tadi yaitu reaksi senyawa hidrokarbon. Nah, silahkan Ananda baca kembali dan pahami kembali pelajaran tentang senyawa hidrokarbon, mulai dari keistimewaan atom C, sifat tata nama dan sifat, isomer, dan yang tadi reaksi hidrokarbon. Silahkan dibaca dan dipahami karena minggu depan kita akan mengadakan ulangan tentang materi senyawa hidrokarbon. Nah, baiklah Ananda, sekian pembelajaran kita hari ini. Dan semoga pembelajaran hari ini dapat Ananda tangkap dengan baik. Nah, salah dan kurang Ibu mohon maaf. Ibu sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.